Oke ya, soal ini sebenarnya adalah soal yang saya akan pakai pada sesi live, yaitu soal bocoran dan prediksi KSN IPA SMP tahun 2021. Berhubung kita sudah mencoba live beberapa kali ya, hampir 2 atau 3 kali, tetapi ada masalah dengan jaringan, maka dengan terpaksa video ini saya buat record dan nanti saya upload di YouTube supaya kalian bisa belajar dari soal-soal ini. Nah, jadi ini adalah soal yang saya buat berdasarkan simulasi yang dikeluarkan oleh Puspresnas. Jadi kesulitannya kira-kira akan sama dengan soal simulasi ya, karena kita belum tahu soal KSNK-nya akan seperti apa. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ada disclaimer ya. Jadi ini itu bukan soal bocoran. Sekali lagi, ini bukan soal bocoran. Soal ini adalah soal yang saya susun berdasarkan soal simulasi yang telah diadakan oleh Puspresnas. Dari mana soalnya? Banyak ya, saya bisa ambil dari soal-soal KSN tahun sebelumnya, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun bank-bank soal yang memang sudah saya miliki. Jadi, kalau besok soalnya nggak sama bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena ini memang bukan soal bocoran, tetapi paling tidak soal ini bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mempelajari supaya besok bisa mempersiapkan dengan baik lagi. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama ini adalah soal tentang cermin ya. 2 buah cermin yang dibentuk membentuk sudut tertentu nanti akan menghasilkan jumlah bayangan tertentu. Nah, ini adalah soal simulasinya yang sudah pernah kita kerjakan ya. Link pembahasan ada di deskripsi. Nah, ini adalah soal prediksinya. Jadi kita lihat soalnya 2 cermin datar dipasang berhadapan mengapit sudut alfa. Jika sudut alfa diperbesar 15, ternyata jumlah bayangan yang terbentuk berkurang 4. Berapa besar sudut alfa tersebut? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ya, jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin yang disusun membentuk sudut tertentu itu nilainya adalah N sama dengan 360 dibagi dengan alfa dikurang dengan 1. Nah, kan kita bisa pakai persamaan ini ya untuk soal simulasi kemarin. Nah, untuk soal ini kita juga pakai persamaannya, tapi kita punya 2 kondisi ya. Yang pertama, cerminnya dipasang dengan sudut alfa, maka dia akan menghasilkan bayangan sejumlah N ya. Berarti kondisi pertama nanti kita punya N itu sama dengan 360 dibagi dengan alfa dikurang 1. Kemudian sudutnya diperbesar nih 15 derajat lagi. Berarti kita punya 2 kondisi yang kedua nih. Sudutnya diperbesar 15, jumlah bayangannya berkurang 4. Jadi N min 4 karena jumlah bayangannya berkurang 4. Itu sama dengan 360 per alfanya bertambah jadi alfa plus 15. Kita tulis di sini alfa plus 15 kemudian dikurang dengan 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan nih persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya gimana? Caranya tinggal mengganti aja nih nilai N-nya, kita gantikan N yang di persamaan 1 kita masukkan di kondisi yang kedua. Maka kita akan punya nilainya menjadi ini, N-nya kita ganti jadi 360 per alfa dikurang 1 dikurang 4 ya, karena ini masih ada 4-nya, sama dengan 360 per alfa plus 15 dikurang 1. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita kumpulkan ya, ini 360 per alfa, kemudian yang ini dikurang, pindah ke ruas kiri, 360 per alfa ditambah 15, kemudian sama dengan min 1-nya tetap, kemudian yang angka di ruas kiri pindah ke kanan jadi plus 1 plus 4. Min 1 plus 1 habis, berarti kita tinggal punya 4 ya di sisi kanan. Samakan penyebutnya jadi 3 alfa ya, alfa plus 15. Berarti di sini 360 dikali alfa plus 15 dikurang ya, kali silang kan, 360 dikali dengan alfa sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Kita punya berarti di sini 360 alfa plus 360 kali 15, kita tulis dulu, dikurang 360 alfa dibagi dengan yang bawah berarti alfa kuadrat plus 15 alfa sama dengan 4. Nah, kita lihat yang di atas 360 alfa dengan minus 360 alfa itu kan habis. Kemudian 4-nya ini bisa kita coret, bagi 4 itu 1, 360 bagi 4 itu 90. Nah, maka bentuknya jadi lebih sederhana. Yang bawah kita kalikan ke atas ya. Jadi ini alfa kuadrat plus 15 alfanya kali 1, jadi alfa kuadrat plus 15 alfa
Oke, kemudian yang ruas kiri kita tinggal punya 90 kali 15, itu 1350. Nah, kita tinggal selesaikan ini persamaan terakhir. Kita susun ulang menjadi, ini pindah ke kanan ya. Jadi 0 sama dengan alfa kuadrat plus 15 alfa min 1350. Nah, kita tinggal faktorkan biasa dengan menggunakan persamaan kuadrat. Jadi alfa dijumlah 15 dikalikan 1350, berarti alfa plus 45 kali alfa minus 30 ya. Maka kita dapat nilai alfanya sama dengan negatif 45 derajat atau nilai alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, yang negatif nggak kita pakai, yang kita pakai yang 30 derajat. Maka jawabannya sudutnya adalah 30 derajat. Nah, itu ya soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini adalah soal tentang optik masih, tapi berkaitan dengan cermin ya. Ini ada soal simulasinya, yaitu cermin cekung yang sudah pernah kita kerjakan juga, dan ini adalah soal prediksinya. Kita langsung baca soal prediksinya. Sebuah benda berada di muka cermin berjari-jari 12 cm. Nah, kita tahu nilai R-nya, jari-jarinya 12 cm kan? Berarti nilai fokusnya itu setengah jari-jari jari, maka dia 6 cm. Kemudian dia menghasilkan bayangan terbalik diperbesar 1,5 kali. Jadi M-nya itu sama dengan 1,5 kali atau 3/2 ya M-nya. Kemudian ditanyakan berapa jarak benda dan apa jenis cerminnya. Nah, untuk jenis cermin itu bisa langsung kita jawab. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bayangannya dia terbalik nih. Kalau bayangan terbalik ini hanya dimiliki oleh cermin cekung kan? Karena cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang tegak dan maya kan? Nah, karena dia terbalik, ini pasti kita sudah tahu cerminnya cermin cekung, dan dari sifatnya karena terbalik dia pasti nyata. Nah, kalau nyata itu apa? SI-nya itu positif. Ya kan? Kalau nyata berarti SI-nya positif. Nah, kita tinggal masukkan aja dengan menggunakan persamaan yang dipakai ya, sama. Kita pakai persamaan 1/fokus sama dengan 1/SO plus 1/SI. Nah, kemudian nilai M-nya perbesarannya itu adalah SI/SO. Kita kasih nilai mutlak seperti ini. Berarti kita bisa memulai dari mencari hubungan antara SI dan SO dengan M ya. Jadi M itu kan sama dengan SI/SO. SI-nya positif karena dia nyata kan, dan terbalik maka nyata SI-nya positif. Berarti M-nya itu 3/2 sama dengan SI/SO. Berarti SI-nya sama dengan 3/2 SO ya. SI-nya sama dengan 3/2 SO atau 3SO/2. Kita tulis seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan nilai dari SI dan F ya, karena yang dicari jarak benda nih. Kita nyari SO. Jarak benda itu S objek. Maka kita bisa pakai persamaan 1/fokus sama dengan 1/SO plus 1/SI. Berarti sama dengan, kita tulis di sampingnya dulu, ini SO, 1/SO plus 1/SI-nya itu 3SO/2. Maka yang ini duanya bisa naik ke atas ya, ke sini. Ya, karena 1 dibagi 3SO/2 kan sama dengan 1 dikali 2/3SO kan. Nah, fokusnya kita masukkan angkanya jadi 1/fokus sama dengan 1/SO plus 2/3SO. Samakan penyebutnya menjadi 3SO. Oh, fokusnya langsung diganti aja. Fokusnya adalah 6 ya. Kita udah tahu nilai fokusnya itu 6 di sini. Jadi ini 3SO, ini 3 plus 2. Maka kita punya persamaannya 1/6 sama dengan 3 plus 2 itu 5/3SO. Kalikan silang, kita akan dapatkan 3SO sama dengan 30. Berarti SO-nya sama dengan 30/3 atau 10 cm. Nah, dapat ya. Jadi, tadi pertanyaannya kan minta jarak benda SO 10 cm, jenis cerminnya cekung. Oke, sudah kejawab soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Nah, soal ini adalah soal tentang listrik, khususnya adalah listrik statis yang berkaitan dengan energi potensial listrik ya. Di sini soal tentang di simulasi itu adalah tentang energi potensial listrik pada muatan yang disusun bentuknya segitiga. Kemudian untuk soal prediksinya kita akan buat seperti soal simulasi, tetapi dia disusun dalam bentuk persegi ya. Persegi atau nama lainnya itu bujur sangkar ya. Jadi bentuknya persegi. Oke, kita baca soalnya. Sebuah persegi terdapat muatan listrik masing-masing Ki-A, Ki-B, Ki-C, dan Ki-D yang besarnya masing-masing -1, -1, +1, dan 10 mikrokolom.
Apabila panjang sisi persegi atau bujur sangkar adalah 10 cm, tentukan besar energi potensial listrik yang dialami oleh muatan Ki-A. Jadi kita bisa pakai persamaan yang sama ya. Di sini kita pernah pakai energi potensial listrik itu besarnya adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R gitu kan. Nah, sekarang untuk soal yang sebelah kanan kita bisa gambar dulu perseginya seperti ini. Kemudian di sini ada muatan Ki-A yang nilainya adalah -1, kemudian ada Ki-B, kemudian ada Ki-C, kemudian di sini ada Ki-D. Nah, Ki-A itu -1 mikrokolom ya, -1 mikrokolom, Ki-B-nya adalah -1 juga mikrokolom, Ki-C-nya +1 mikrokolom, kemudian Ki-D-nya adalah +10 mikrokolom, +10 mikrokolom. Pertanyaannya adalah berapakah energi potensial listrik yang dialami oleh muatan Ki-A? Berarti energi potensial listrik yang di sini nih. Nah, kita gunakan persamaan energi potensial listrik dan ingat energi potensial listrik ini besaran skalar. Jadi dia nggak punya arah ya. Jadi kita tinggal lihat interaksinya aja. Maka kita lihat interaksi antara Ki-A dengan Ki-B, Ki-A dengan Ki-D, dan Ki-A dengan Ki-C. Ya, jadi kita hitung satu-satu nanti. Kita cari dulu energi potensial listrik antara A dan B. Kita tulis EP antara A sama B. Oh ya, panjang sisinya itu 10 cm ya. 10 cm atau 0,1 meter kan. Kita hitung berarti K dikali Ki-A dikali Ki-B dibagi dengan RAB. Kita masukkan nilai-nilainya. K itu 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Ki-A-nya adalah -1, nggak usah perlu kita tulis ya negatif positifnya, -1 kali 10 pangkat -6 karena dia mikro. Kemudian Ki-B juga -1 kali 10 pangkat -6 sama dibagi dengan jaraknya adalah 0,1. Oke. Negatif kali negatif jadi positif. Ya, positif 1 ini 9 kali 10 pangkat berapa ini? -6 jadi -12 jadi -3 ya. Dibagi dengan 10 pangkat -1. 0,1 kan 10 pangkat -1 ya. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat -2. Satuannya joule. Dan dia nilainya positif ya, karena negatifnya udah dikalikan dan habis. Jadi positif maksudnya. Sekarang kita hitung antara A dan D. Berarti energi potensial A dan energi potensial D. Berarti sama ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kita masukkan. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Ki-A-nya itu -1 kali 10 pangkat -6, kemudian Ki-D-nya adalah 10. Positif 10 kali 10 pangkat -6 dibagi jaraknya sama karena dia persegi, ini juga 0,1. Maka kalau kita hitung, berarti ini negatif kena positif, jadi negatif. Oke, negatif 9 kali 10 itu 90 ya, kali 10 pangkat -3 sama dibagi dengan 10 pangkat -1. Berarti 90 kali 10 pangkat -2. Atau sama dengan kita biarkan aja ya, -90 ya, maaf. Ini -90 kali 10 pangkat -2. Kita tulis di sini -90 kali 10 pangkat -2 joule ya. Nah, itu antara A dengan D. Sekarang A dengan C. Jadi energi potensial antara A dan C. Berarti sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Ki-A-nya masih sama, -1 kali 10 pangkat -6 dikali Ki-C ya. Ki-C itu positif 1. Positif 1 kali 10 pangkat -6 dibagi dengan jaraknya. Nah, perhatikan ini jaraknya beda ya. Antara A sama C itu berapa nih? Lihat segitiganya. Jadi kalau kita buat segitiga, nah ini kan 10, ini 10 kan. Kalau kita Pitagoras, maka ini akan ketemu 10 akar 2 cm ya. Berarti sisi miringnya atau jarak antara A dengan C itu sama dengan 10 akar 2. Berarti kita tuliskan di sini kalau dia dalam meter, maka ini kita tulis 0,1 akar 2 kan. Berarti ini sama dengan, kita kalikan yang atas negatif juga, jadinya positif karena negatif jadi negatif. 9 kali 10 pangkat -3 ya, langsung ya, dibagi dengan 10 pangkat -1 akar 2. Jadi sama dengan -9 kali 10 pangkat -2
dibagi akar 2. Nah, Joule ya. Nah, berikutnya tinggal dijumlahkan. Jadi energi potensial total yang ada di A berarti kita jumlahkan 9 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikurangi ya, dijumlah tapi ini negatif maka dikurangi 90 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikurangi lagi di sini 9 per akar 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, sudah, tinggal dihitung aja ya. Kita bisa gunakan kalkulator untuk menghitung yang nilai akar 2-nya. Jadi poinnya adalah pada energi potensial itu nilai negatif maupun positifnya itu dihitung, karena dia merupakan skalar. Kalau yang vektor seperti gaya dan medan itu nilai negatif dan positifnya nanti kita ubah sebagai arah vektornya. Oke, seperti itu. Itu soal yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat ya. Jadi ini soal simulasi tentang fluida dinamis ya, khususnya tentang persamaan kontinuitas ya. Nah, ini soal prediksinya kita baca langsung ya. Yang ini sudah ada pembahasannya. Kita baca di sini, sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda-beda pada 3 bagian. Luas penampang pipa pertama adalah 150 ya, pipa kedua 100 dan pipa ketiga 50. Bila kecepatan aliran pada pipa bagian pertama itu 4 meter per sekon, berapa besar kecepatan aliran pada bagian kedua dan ketiga? Oke. Kalau di soal prediksi itu simulasi itu dia hanya punya 2 penampang, sekarang kita buat dia punya 3 penampang. Nah, caranya sama aja. Kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 luas 1 dikali kecepatan di situ sama dengan A2 dikali kecepatan di situ ya. Kalau dia 2. Kalau 3 gimana? Kita gambarkan seperti ini. Ada A1, A2 dan A3. Di sini akan mengalir V1, kemudian di sini dia akan mengalir V2 dan di sini akan mengalir V3. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang diketahui adalah kecepatan aliran pada bagian pertama. Nah, di sini A1-nya yang 150 ya, yang besar ya, 150 cm², yang di sini 100 cm², kemudian yang di A3 adalah 50 cm². Oke, sekarang kita tinggal masukkan aja. Kalau ada 3 gini gimana? Ya, sama aja ya. Kita tinggal pakai persamaan kontinuitas per 2 bagian ya. Ini di sini V-nya tahu kan, 4 meter per second kan. Berarti kita bisa pakai, misalkan kita mau nyari V2 dulu. Kita pakai A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, satuannya nggak usah dirubah karena ini bentuk persamaan yang kiri sama kanan itu sama. Jadi kita masukin aja nih, A1-nya 150 dikali V1-nya itu 4 sama dengan A2-nya itu 100 dikali V2-nya kita cari. Oke, 150 kali 4 itu 600 sama dengan 100 V2. Oke, berarti kita dapat nilai V2-nya ya. V2-nya berarti 6 kan? V2-nya 6 meter per sekon. Oke. Ya, karena satuannya kan sama nih, maka ini cm², nggak perlu dirubah, akan kita coret. Berarti V2-nya 6, maka jawabannya kalau nggak A ya B kan? Sekarang untuk mencari V3 gimana? Ya bisa pakai 1 dan 2 atau pakai 2 dan 3. Kita bebas pilih karena udah tahu 2 bagian nih. Kita pakai misalkan 2 dan 3 ya. Jadi A2 V2 itu sama dengan A3 V3. Ya, yang A2 itu 100 dikali V2-nya itu sudah ketemu 6 sama dengan A3-nya itu 50 dikali V3. Oke, kita coret 50 dengan 100 dapat 2. 2 kali 6 12 ya. Jadi V3-nya dapat 12 meter per sekon. Maka jawabannya 6 dan 12, maka yang B di sini. Jadi idenya sama, gunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2 untuk jenis-jenis soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya, soal tentang pemuaian gas ya di sini ya. Jadi di soal simulasi kita sudah mengerjakan bahwa dengan menggunakan persamaan PV per T sama dengan PV per T, tapi volumenya konstan ya. Maka kita akan coba lihat soal prediksinya di sini. Jadi ingat pada pemuaian gas berlaku persamaan kayak gini ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, pada soal simulasi ini kan volumenya konstan ya, karena gas itu memenuhi ruang. Berarti V-nya bisa dicoret kan di sini. V-nya bisa dicoret karena sama. Maka tinggal kita pakai P per T sama dengan P per T ya. Sudah kita bahas juga. Nah, di sini kita lihat dalam sebuah piston bertekanan 2 atm, berarti kita tahu P1-nya 2 atm. Kemudian terdapat 4 desimeter gas, berarti V1-nya itu 4. Desimeter itu sama dengan liter ya, desimeter kubik ya. Kemudian suhunya T1-nya 77. Nah, itu masih dalam Celcius. Kalau
kita berbicara tentang gas itu suhu itu diukur dalam Kelvin, berarti 77 masih harus kita tambah dengan 273, maka sama dengan 350 Kelvin. Nah, ini kondisi awalnya. Kemudian piston ditekan sehingga volumenya menjadi setengah dari mula-mula, maka kita tahu volume 2-nya setengah mula-mula. Berarti mula-mulanya 4, separuhnya berarti 2 kan? 2 desimeter kubik. Kemudian suhunya dinaikkan sampai 177, maka T2-nya menjadi 177 plus 273. Berarti sama dengan 450 Kelvin. 450 Kelvin. Nah, pertanyaannya tekanannya menjadi berapa? Kita cari P2-nya. Nah gitu. Pada soal ini tidak ada sesuatu yang konstan. P-nya berubah, V-nya berubah, T-nya berubah. Maka kita pakai ini semuanya itu dipakai, nggak ada yang bisa dicoret. Berarti kita akan pakai persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Oke, kita lihat P1-nya adalah 2 dikali V1-nya itu 4 dibagi dengan T1-nya itu 350 sama dengan P2-nya kita cari dikali V2-nya itu 2 dibagi dengan T2-nya 450. Oke, 2-nya boleh kita coret di sini. 0-nya juga boleh kita coret. Kita bisa sederhanakan ya. Jadi ini dibagi 5 itu dapat 7, ini dibagi 5 dapat 9. Kali silang jadi 36 sama dengan 7P2. Berarti P2-nya sama dengan 36 per 7. 36 per 7 itu 5 sekian ya, 51 per 7 sama dengan P2. Maka yang 5,1 lah, sekitar 5,1, maka jawabannya yang D. Nah gitu ya, ini topiknya tentang pemuaian gas atau persamaan gas ideal. Oke, kita lanjut soal ke-6. Soal ini membahas tentang getaran ya. Ini soal simulasi, kemudian kita akan lihat soal prediksinya. Jadi seutas dawai dengan rapat massa 0,008 kg per meter dihubungkan dengan sebuah sumber getaran sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 meter per sekon dan panjang gelombang 2 meter. Tegangan dawai dan frekuensi gelombang tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi secara spesifik soal ini berbicara tentang persamaan Melde atau hukum Melde ya. Hukumnya adalah ini kan, V sama dengan akar tegangan dibagi dengan rapat massa mu, atau bisa kita ubah F karena mu itu M per L, maka kita bisa ubah jadi FL per M. Nah seperti ini. Kita akan lihat di sini yang diminta tegangan dawai, kita sudah tahu mu-nya nih 0,08 kg per meter itu rapat massa, ini mu. Berarti kita tahu kecepatannya 25, maka kita bisa cari F-nya langsung. Jadi V sama dengan akar F per mu ya. Berarti sama dengan akar, F-nya itu kita V-nya kita tahu ya. V-nya itu 25, kita ubah ke sini 25 sama dengan akar F dibagi dengan mu-nya 0,08. Kita kuadratkan ya, jadi 25 kuadrat. Supaya akarnya hilang, ini F dibagi dengan 0,08. Kita kalikan jadi 25 kali 25 dikali ini kan 8 per 100 kan. Nah sama dengan F. Ini 25 nya dicoret dapat 4. 4 nya dicoret dengan 8 dapat 2. 2 kali 25 jadi sama dengan 50. Kita dapat nilai F nya 50 Newton. Sama dengan F. Kemudian kita mencari frekuensi. Nah kita udah tahu panjang gelombangnya 2 meter, kecepatannya 25, maka kita bisa pakai persamaan gelombang biasa. V sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya itu 25 sama dengan lambdanya 2 dikali frekuensi. Berarti 25 per 2 sama dengan frekuensi, atau nilai frekuensinya adalah 12,5 Hz ya, 12,5 Hz. Itu sama dengan F-nya. Oke, kita dapat 50 dan 12,5, maka jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut soal ke-7 ya. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dilewatkan pada bidang datar kasar sehingga berhenti dalam 0,5 meter. Tentukan gaya gesek yang menghentikan balok tersebut. Nah, ini soalnya hampir mirip dengan soal simulasi yang berkaitan dengan usaha dan energi. Ya, jadi kita bisa pakai konsep usaha energi, yaitu W sama dengan, karena di sini bendanya mulai bergerak dan menjadi diam, berarti yang berubah energi kinetiknya. Jadi usaha adalah perubahan energi kinetik di sini. Nah, sama bentuknya hampir sama, cuma di sini
5 menjadi 3 ya. Kalau di sini kita buat 2 menjadi berhenti, berarti diam. Berarti kita bisa pakai persamaan W sama dengan delta EK. Nah, kemudian W-nya adalah siapa yang menghentikannya, yaitu gaya gesek. Berarti karena arahnya berlawanan, minus F gesek dikalikan dengan S sama dengan setengah dikalikan M, ya kan, dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. V-nya kita kurung. Minus F gesek dikali jaraknya itu 0,5 sama dengan setengah, ya kan, dikali masanya 2 dikali V2 nya itu 0 kuadrat ya 0, dikurang V1 nya itu mula-mula dia punya kecepatan 2 meter per second, jadi ini 2 kuadrat. Nah gitu, berarti ini tinggal dicoret ya. Jadi ini negatif 0,5 F gesek sama dengan negatif 4. Negatifnya dicoret. Oke, maka F geseknya adalah 4 dibagi 0,5. Berarti kita akan dapat F geseknya 8 Newton. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini soal berikutnya. Soalnya tentang medan magnet ya dan gaya yang bekerja. Berarti ini tentang gaya Lorentz ya. Ingat persamaan untuk gaya Lorentz itu adalah F sama dengan ini muatan yang bergerak. Berarti B dikali Q dikali V dikali sin theta, di mana theta itu sudut yang dibentuk antara B dan V. Nah, di sini membentuk sudut theta 30 derajat ya untuk soal ini. Sekarang kita lihat soal prediksinya. Sebuah partikel bermuatan 2 mikrokolom, berarti Q-nya itu sama dengan 2 mikrokolom, 2 kali 10 pangkat negatif 6. 2 kali 10 pangkat negatif 6 bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, berarti V-nya sama dengan 2 meter per second. Dalam daerah dengan medan magnet, berarti B-nya, medan magnetnya adalah 0,5 Tesla. Jika partikel bergerak tegak lurus medan magnet, nah dia tegak lurus berarti tetanya di sini 90 derajat karena dia tegak lurus. Maka gaya yang bekerja pada partikel, nah kita nyari F-nya ya. Kalau di sini yang dicari Q-nya, pada soal ini kita cari F-nya. Jadi F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Kita tinggal masukkan kan, B-nya itu 0,5, kemudian Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali V-nya adalah 2 dikali sin theta, sin 90. Sin 90 derajat itu kan 1 kan. Nah, berarti tinggal dapat 0,5 kali 2 itu 1, 1 kali 2 itu 2. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Satuannya apa? Newton ya. Maka jawabannya yang D. Oke ya, konsepnya tentang persamaan gaya Lorentz ya. Bisa dilihat lagi di video pembahasan yang soal simulasi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut soal berikutnya adalah soal tentang fluida. Nah, di soal simulasi kebetulan soal yang ini terlewat ya, tidak sempat dibahas. Jadi nanti kita akan bahas dua-duanya ya, soal simulasi dan soal prediksinya. Oke, kita lihat yang untuk soal simulasi dulu. Sebuah silinder dengan luas penampang A dimasukkan secara vertikal ke dalam bejana berisi fluida dengan rapat massa ρ. Pada saat silinder sudah tenggelam seluruhnya, terlihat permukaan fluida naik setinggi Y. Jika luas penampang bejana adalah 1,5 A dan percepatan gravitasi G, beda tekanan pada bagian bawah dan bagian atas silinder adalah titik-titik. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, ini adalah kondisi silinder saat belum kondisi bejana saat belum dimasuki silinder. Tingginya misalkan segini ya, di titik ini dia, tinggi airnya. Kemudian dimasuki dengan silinder, maka otomatis tinggi airnya akan naik ya. Kita bisa gambarkan seperti ini misalnya. Nah, setelah dimasuki silinder, ternyata tinggi airnya kan naik kan pasti kan. Nah, mula-mula kan di sini tadi. Di soal diketahui naiknya itu setinggi berapa? Permukaan fluida naik setinggi Y. Oke, ini berarti Y-nya nih. Nah, ini Y-nya. Pertanyaannya adalah beda tekanan antara bagian atas dan bawah silinder. Kita akan mencari beda tekanan antara ini atas dan bawah silinder. Anggap aja ini tingginya adalah delta H. Nah, gitu kan. Maka otomatis beda tekanannya atas dan bawah ya pasti rho GH kan. Tadi hanya pakai delta H. Jadi delta P-nya itu sama dengan rho fluida kan, dikali G dikali delta H kan. Nah, masalahnya kita belum tahu delta H-nya berapa ya. Kita bisa cari tahu dengan naiknya air ini. Ini kan airnya kan naik kan setinggi delta H seperti ini. Maka kita bisa lihat ini adalah delta volume. Nah, konsepnya adalah volume yang naik ini, perubahan volume ini pasti sama dengan volume silinder ya. Jadi volume silindernya itu pasti sama dengan perubahan volumenya dari si fluidanya itu.
Nah, kebetulan fluidanya cair di sini. Volume silinder itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Tingginya adalah delta H. Kemudian volume fluidanya yang naik ini juga sama luasnya, ya kita buat luas fluida gitu ya. Berarti yang ini nih, luas yang besar ini dikalikan tingginya itu Y. Nah, di soal diketahui luas fluidanya itu berapa? 1,5 A. Jadi kalau di sini kita tulis A dikali delta H ini sama dengan 1,5 A dikali dengan Y. Maka A-nya boleh dicoret, maka kita dapat hubungannya. Delta H itu sama dengan 1,5 Y. Nah, tinggal masukkan di sini. Berarti rho-nya itu rho di soal, G-nya pakai G, H-nya adalah 1,5 Y atau 1,5 aja ya. Di soal pakai ada nih jawabannya ya. Dia pakai desimal. Jadi ini 1,5 Y atau kita tulis 1,5 rho GY. Oke, ada jawabannya berarti yang ketiga ini ya. Itu untuk soal simulasinya. Sekarang kita lihat soal prediksinya. Sebuah tabung yang tingginya H. Oke, tabungnya tingginya H diisi penuh oleh zat cair yang massa jenisnya rho. Jika tekanan di permukaan zat cair adalah P0, oke, di sini ada tekanan atmosfer ya, otomatis P0. Maka tekanan dalam zat cair pada ketinggian Y, yang diminta tekanan di sini nih. Nah, tekanan di sini. Berarti dia adalah tekanan mutlak karena dia dapat tekanan karena zat cair dan dapat tekanan atmosfer di atas. Maka di sini TP-nya, P totalnya itu sama dengan tekanan hidrostatisnya ditambah dengan tekanan atmosfernya. Tekanan hidrostatis itu apa? Rho dikali G dikali dengan H ya. H-nya di sini bukan H yang besar, H ini kedalamannya nanti kita hitung berapa ya. Ditambah dengan P0. Berarti ini rho dikali G, H-nya itu yang ini, yang dari permukaan zat cair aja sampai sini. Maka otomatis ini H ini. Nah, kita tulis di sini ya, H. Berarti H-nya adalah H besar dikurang Y. H besar dikurang Y plus P0. Nah, dapat ini. Apakah ada jawabannya? Rho dikalikan G, H besar dikurang Y. Oke, ada ini ditambah P0. Maka jawabannya yang D. Oke, itu soal tentang fluida. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang energi ya. Kita sudah pernah bahas yang disimulasi, kita langsung masuk aja ke soal prediksinya. Sebuah benda memiliki energi mekanik tetap, tetapi energi kinetiknya makin besar dan energi potensial gravitasinya makin kecil. Benda tersebut dalam keadaan, jadi mekaniknya tetap, EK-nya makin besar, EP-nya makin kecil. Ya jelas pasti dia bergerak ke bawah kan, pasti kan? Karena ini kan kalau dia bergerak ke bawah kan dia mula-mula di atas nih. Di atas tuh EP-nya besar. EP-nya besar kenapa? Karena energi potensial itu persamaannya adalah MGH. Kalau dia tinggi maka EP-nya besar. Kemudian dia turun. Misalkan ambil aja titik di sini nih. Mula-mula H-nya besar di sini H, kemudian dia di sini hanya jadi kecil. Maka EP-nya otomatis mengecil ya, karena di sini mintanya energi potensial gravitasinya makin kecil, pasti dia sedang turun. Nah, apakah betul kalau turun itu EK-nya makin besar? Ya jelas kan, semakin ke bawah dia semakin cepat. Nah, berarti di sini EK-nya, kalau di sini EK-nya itu masih kecil, kalau di sini EK-nya yang besar di sini. EP-nya yang gantian kecil karena dia tingginya kecil ya. Maka jawabannya yang C. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang pesawat sederhana ya. Di soal simulasi hampir mirip ya, jadi menaikkan balok ke atas bidang miring. Oke, kita lihat soalnya. Ini sudah kita bahas, jadi nggak perlu dibahas lagi. Kita lihat soal prediksinya. Sebuah benda berada bidang miring dengan panjang 15 meter. Sebuah benda berada pada bidang miring dengan panjang 15 meter dan tingginya 3 meter. Oke, seperti gambar ya. Benda tersebut diberi gaya F yang arahnya sejajar bidang miring. Oke, massa bendanya 50 kg. Tentukan keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Oke, untuk bidang miring dia punya persamaan keuntungan mekanis itu sama dengan S per H ya. Berarti S-nya itu 15 dibagi dengan 3. Berarti sama dengan 5. Berarti KM-nya itu 5. Gampang kan yang ini? Kemudian kita cari gaya minimal. Nah, ini sama nih. Konsepnya tentang mencari gaya dan usaha ya, untuk sama dengan soal simulasi. Cuma di sini kita menghitung. Kalau di sini secara kualitatif pakai deskripsi kayak gini. Nah, untuk mencari gaya minimal gimana caranya? Ya udah, kita pakai persamaan KM yang umum ya. KM itu sama dengan W per F. Bebannya dibagi dengan gayanya. KM-nya itu 5,
bebannya berapa? Bebannya adalah 500 Newton, karena ini masih kilogram nih, ini massa. Berarti W-nya itu kan M kali G. M kali G dibagi dengan F. Berarti 5 sama dengan 500 dibagi dengan F. Berarti F-nya dapat 100 ya. F-nya ketemunya 100 Newton. Nah, sudah dapat. Jadi KM-nya itu 5, F-nya itu 100 Newton. Gitu ya. Ini sama ini tentang gaya minimum dan usaha. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya tentang gerak ya. Di soal simulasi tentang kecepatan yang berfungsi waktu. Nah, di sini juga kita akan menganalisis, tapi bentuknya dari gambar ya. Jadi kita lihat sebuah benda bergerak sesuai dengan grafik kecepatan V terhadap waktu di samping. Jarak tempuh benda selama 4 detik terakhir. Jadi yang kita cari adalah jarak tempuh selama 4 detik terakhir. Oke, jadi kita bisa pakai banyak cara ya. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan persamaan GLBB atau mencari luas ya. Kita tinggal cari luas ini kan, 4 detik terakhir. Tapi kita harus tahu dulu angkanya di sini berapa. Ya, angkanya bisa dicari dengan menggunakan perlambatan kan. Jadi kita bisa cari perlambatannya dulu. Persamaan GLBB VT sama dengan V0 min AT. Ya kan? Kita pakai data yang lengkap, yaitu dari 20 menjadi 10 dulu ya, yang di sini. 20 menjadi 10. VT-nya 10, V0-nya 20 dikurang A dikali waktunya berapa? Dari 20 ke 10, waktunya 4. Berarti pindah ruas ya, 4A sama dengan 20 min 10. Berarti 4A sama dengan 10, maka A-nya dapat 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sebenarnya kita sudah bisa mencari jarak selama 4 detik terakhir. Jadi dari 10 ke, ini berarti 4 detik terakhir ke 8 mestinya kan. Kita bisa mencari pakai persamaan gini. S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Oke, sekarang kita hitung. Jadi S sama dengan V0-nya berarti kita pakai yang 10 kan. 10 dikali waktunya berarti 4, karena mintanya 4 detik terakhir. Jadi 4 ke 8 berarti minus setengah dikali A-nya itu 2,5 dikali T kuadrat. Jadi 4 kali 4. Gini aja. Jadi ini 10 kali 4 itu berarti 40 dikurang, ini coret 2-nya dapat 2, ini 2 kali 2 setengah itu 5, 5 kali 4 20, 40 dikurang 20, maka jawabannya 20 meter ya, maka yang B. Atau bisa juga cari luas grafiknya, yaitu grafik yang ini, yang segitiga ini nih, 4-8 itu. Nah, kita harus tahu dulu bahwa angkanya di sini 8 ya. Caranya gimana? Caranya pakai, untuk tahu angkanya 8 ini kita pakai ini persamaan VT lagi. VT sama dengan V0 min AT. VT-nya itu 0 ya, karena pas di angka yang sini menyinggung ke memotong sumbu X ini, kan VT-nya 0. V0-nya kita bisa pakai 10. 10 dikurang 2,5 dikali dengan T ya, dikali T. Berarti pindah ruas ke kanan, berarti 2,5T sama dengan 10, maka T-nya sama dengan 4. Nah, kan ketemu kan T-nya 4 kan? Berarti dari 4 ditambah 4, maka angkanya pasti 8 di sini. Nah, berikutnya kita cari jaraknya pakai luas segitiga. Jadi S sama dengan luas. Jadi setengah dikali alasnya dari 4 ke 8, berarti 4 dikali tingginya dari ini 10 berarti tingginya. Coret 4 dapat 2 kali 10, maka dapatnya 20 meter. Sama aja ya ketemunya. Boleh pakai persamaan, boleh juga pakai luas. Oke, kita lanjutkan. Ini soalnya masih berkaitan dengan gaya lagi ya. Gaya dan usaha ini hampir mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi suatu gaya konstan besarnya 8 Newton, jadi F-nya sama dengan 8 Newton. Kemudian bekerja pada benda bermassa 16 kg, M-nya 16 kg. Mula-mula benda diam, berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian kelajuan benda setelah gaya tersebut bekerja selama 4 detik, T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, kita bisa mencari V-nya dengan menggunakan hukum Newton dan GLBB atau pakai usaha. Kita coba dulu pakai yang usaha dulu kan. F dikali S itu sama dengan delta EK kan. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik, mirip dengan soal yang sebelumnya tadi. F-nya itu 8, S-nya nggak tahu kan kita. S-nya harus kita cari tahu dulu. Cari S. Untuk tahu S, kita butuh
percepatan. Untuk tahu S kita butuh A. Nah, A nya dicari pakai F sama M ya. Jadi pakai hukum Newton, F sama dengan M kali A. F nya itu 8, masanya 16 dikali A, maka A nya 8/16 sama dengan A, atau 0,5 ya. A nya 0,5. Maka kita bisa hitung S nya. S itu berarti sama dengan V 0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0 nya 0 ya, 0 kali T ya tetap 0 kan, ditambah setengah dikali A nya adalah 0,5 dikali dengan T nya adalah 4 sekon, jadi 4 kali 4. Oke, sekarang kita kerjakan nih, 2 nya dicoret dengan 4 ya, dapat 2. 2 kali setengah itu 1 kali 4 4, berarti S nya 4. Maka tinggal kita masukkan di sini 8 dikali 4 sama dengan delta EK, jadi setengah dikalikan M dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. 8 kali 4 itu 32 sama dengan setengah dikali masanya dia adalah 16 dikali V2 nya kita cari min V1 nya 0 kan, karena dari diam. Berarti ini coret dapat 8 nya dicoret dengan 32 dapat 4 sama dengan V2 kuadrat. Berarti nilai V2 nya 2 ya, 2 sama dengan V2. Oke, dapat berarti jawabannya yang B. Oke, gitu. Oke, kita ke soal berikutnya, soal tentang kalor ya. Jadi tentang asas Black, percampuran antara air dan es ya. Ini sudah pernah kita bahas, kita akan langsung lihat di sini. Sebuah wadah terdapat 300 ml air yang temperaturnya 25. Ke dalam air itu dimasukkan 100 gram es yang temperaturnya minus 10 derajat Celcius. Ini bukan 100 ya. Oke ya, ini diganti minus 10. Ini tadi ngetiknya kurang teliti berarti. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, kalor jenis air 1 kalori gram derajat Celcius, kalor lebur es 80, dan kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan pertukaran kalor hanya terjadi antara air dan es aja, maka dalam keadaan seimbang terdapat es sebanyak titik-titik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mencampurkan air dengan es, maka kita perlu gambar grafik perubahan wujud es ini yang seperti ini ya. Oke, jadi esnya itu ada di suhu minus 10 di sini. Esnya minus 10. Kemudian airnya ada di suhu 25 derajat Celcius. Ini air, kemudian ini es. Dan disebutkan di soalnya, pada keadaan setimbang terdapat es sebanyak berapa? Artinya di sini esnya belum melebur semua. Nah, karena esnya belum melebur seluruhnya, maka suhu akhirnya pasti 0, TC-nya pasti 0 ya. Tapi 0 yang di tengah-tengah sini, karena di sini tuh 0 derajat bentuknya es, yang di sini 0 derajat bentuknya itu air, dan dia itu yang kita masuk di sini karena esnya belum melebur, maka dia 0 derajat di sini yang bentuknya campuran, maka TC-nya ada di sini. Nah, berikutnya kita tinggal mengaplikasikan asas Black ya. Jadi Q lepas itu sama dengan Q terima atau Q serap ya. Siapa yang melepas? Yang melepas tentu saja air, karena dia punya massa, punya suhu yang lebih tinggi. Dia melepas nih sampai sini. Ya, jadi airnya cuma sampai 0 sini, dia nggak akan ke kiri ya. Jadi dia akan berhenti sampai di 0. Berarti Q lepasnya berapa? M air dikalikan C air dikalikan delta T sama dengan Q terimanya, berarti ini yang es nih. Dia akan naik dulu segini, akan naikkan suhunya, kemudian baru ke TC di sini. Maka Q terimanya adalah MS dikali CS dikali dengan delta T ditambah dengan yang melebur. Dia esnya belum melebur semua, kita sebut aja dia M aksen ya. M aksen S dikalikan LS. Nah, apa itu M aksen? M aksen itu adalah massa es yang melebur. Massa es yang melebur. Oke, sekarang kita tinggal masukkan datanya. Airnya 300 ml ya. Ingat kalau air itu 300 ml karena massa jenisnya 1, maka 300 ml itu sama dengan 300 gram ya. Untuk air ini hanya berlaku untuk air karena rho-nya 1. Sama dengan 300 ml kalau dia air murni. Nah, berarti kita tinggal masukkan M airnya 300, kemudian 300. Oke, bentar kita perbaiki dulu. 300 dikalikan C airnya 1
dikalikan delta T-nya berarti 25 dikurang 0 ya, sama dengan MS-nya itu dia punya 100, CS itu setengah, dikali delta T-nya berapa? Delta T-nya berarti dari min 10 sampai ke 0, berarti 10. Ditambah M aksen S dikali LS-nya 80. Nah, tinggal kita hitung aja. Jadi kita tulis dulu 300 dikali 25 ya, sama dengan ini 50 kan. Coret dapat 5. Oh, 500 saja ya ini. 500 ditambah 80 M aksen S. Berarti ini 300 dikali 25 itu 75 00, 7500 dikurang 500 sama dengan 80 M aksen S. Berarti ini 7000 sama dengan 80 M aksen S. Kita coret nolnya, tinggal M aksen S nya 700 per 8 sama dengan M aksen S. Jadi M aksen S nya adalah 700 per 8 itu sama dengan 87,5 ya, 87,5 gram. Nah, ini adalah massa S yang sudah melebur. Pertanyaannya adalah S-nya yang masih sisa berapa? Sisa S-nya terdapat S sebanyak berapa? Maka S-nya mula-mula berapa tadi? 100 kan? Yang ini meleburnya 87,5. Maka sisa S-nya ya tinggal dikurangi. Jadi sisa S-nya adalah 100 dikurang 87,5. Maka jawabannya 12,5 gram. Nah, maka jawabannya yang B ya. Nah, kalau di sini di soal simulasinya kita diminta untuk menentukan posisi akhirnya. Ya, jadi S-nya berapa, airnya berapa. Maka kalau misalkan kita mau bawa soal ini seperti soal simulasi, maka dalam keadaan akhir dia akan dapat S sebanyak 12,5, S-nya masih sisa 12,5, sedangkan yang sudah berwujud air berarti airnya sendiri itu 300 ditambah leburan dari S tadi 87,5 ya, jadi ini 87,5, maka airnya sisanya adalah hasil akhirnya 387,5 gram. Kalau seandainya diminta pada kondisi akhir terdapat bagaimana seperti soal simulasi ini. Nah, seperti itu. Oke, ini soal selanjutnya. Soalnya masih berkaitan tentang kalor ya. Jadi ini mencari massa kalau diketahui jumlah kalor yang diberikan untuk soal simulasi. Sekarang di sini kita balik mencari kalor kalau diketahui perubahan suhu dan besaran-besaran lainnya. Oke, kita baca ya. Berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah 20 gram es dari minus 8 menjadi air 40 derajat Celcius? Kalau lebur esnya diketahui dan sebagainya diketahui semua. Maka karena di sini berkaitan dengan perubahan wujud es, kita harus gambarkan seperti ini ya.
Oke, terima kasih, sampai ini dulu videonya. Kita berjumpa lagi nanti di video-video yang lain ya, yang mungkin berkaitan dengan KSN atau dengan materi-materi fisika dan matematika yang lain. Oke, semoga bermanfaat dan sukses untuk kalian semua.